Install LOA atau memasang Law of Attraction. Bluma Zerganik, seorang psikolog asal Soviet, mengamati sesuatu yang menarik, yaitu ternyata manusia cenderung mengingat dengan baik sesuatu yang tidak lengkap, incomplete task, atau sesuatu yang diinterupsi atau interrupted task, dibandingkan dengan sesuatu yang lengkap atau complete task, dengan skala bahwa minoritas manusia di dunia yang complete task alias sedikit sekali. Dalam kesimpulannya, pikiran manusia pada dasarnya sulit untuk menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai. Misalnya, mendengarkan cerita sampai tuntas, mengerjakan suatu tugas terlebih dahulu baru pindah ke tugas yang lain, dan lain sebagainya. Pikiran cenderung lompat-lompat dan tidak terkendali. Sementara dalam studinya, manusia yang sanggup mengingat complete task memiliki sosial status lebih baik dari mereka yang incomplete task. Dan itu sebuah kepastian. Studi tersebut kemudian dikenal dengan istilah Zeigarnik Effect. Berawal dari suatu studi yang diilhami oleh salah satu fenomena Gestalt psikologi. Maaf, sejauh ini kebanyakan istilah psikologi. Sebentar kita masuk ke pelajarannya. Sengaja saya mengurai latar belakang keilmuan ini agar sahabat semua paham bagaimana menjadikan diri Anda sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan terutama masalah keuangan dan kemakmuran. Ada teorinya, ada prakteknya, ada buktinya. Dalam pembelajaran wajib membuktikan hal itu, dan kita mulai dari latar belakang pemahamannya. Kita akan belajar dan mengembangkan kemakmuran berdasarkan prinsip Zeigarnik Effect ini. Perlahan akan saya uraikan tekniknya. Pikiran kita akan kita berikan sebuah data berdasarkan cerita, berdasarkan fakta. Mirip dalam video-video saya yang berseri sebelum ini tentang forcing dan priming. Hanya kali ini bentuknya lain. Kalau forcing memaksa seorang melakukan hal yang tidak dia maui, tetapi mau menurut kita. Sementara dalam teknik yang akan kita pakai, yaitu nested loop yang berefek Zeigarnik, menggunakan cerita apa yang dimauinya bisa lebih cepat terpasang dan tercapai tujuannya. Setelah diceritakan, maka pikiran manusia akan sampai dalam tahapan trance, yaitu posisi pikiran manusia dalam kondisi high alert dan fokus sekali. Cerita trance yang terkait dengan Zeigarnik Effect ini disesuaikan dengan prinsip bahwa manusia yang sukses ingin menyelesaikan sesuatu yang telah dimulainya. Itulah mengapa semua peserta harus mengisi kuesioner, karena di sesi awal di MMBC para trainer dan fasilitator akan melakukan fenomena Gestalt psikologi yang memiliki Zeigarnik Effect dengan nested loop teknik. Untuk menginstall LOA akan kemakmuran atau Law of Attraction akan kemakmuran, kita akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar sehingga platform sukses bisa terpasang permanen. Dan dalam video ini kita akan mengurai perlahan agar Anda juga memiliki keilmuan, pemahaman, dan dipasang alat yang sama tersebut. Sesederhana itu ya kemakmuran. Bagaimana rumus sio kaya itu tercipta? Asal-muasalnya dari seorang yang bernama Carl Jung. Carl Gustav Jung adalah psikiater Swiss dan perintis psikologi analitik. Pendekatan Jung terhadap psikologi yang unik dan berpengaruh luas ditekankan pada pemahaman psycho melalui eksplorasi dunia mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Carl membagi 4 kelompok manusia dari karakter yang diciptakan oleh jalan hidup manusia itu sendiri. Ingat sekali lagi catatannya. Manusia menciptakan karakternya sendiri. Carl membagi manusia berdasarkan kecenderungannya berhubungan dengan orang lain. Dia meletakkan di sisi kanan mereka yang extrovert, di sisi sebelah kiri mereka yang introvert. Extrovert adalah people person, introvert adalah system person. Extrovert memerlukan orang lain dalam berinteraksi, dan itu bisa siapa saja mereka berhubungan. Introvert memilih siapa orang yang diizinkan untuk masuk dalam lingkarannya. Orang introvert itu kayak manusia yang dibungkus dalam bola. Hanya sedikit yang diizinkan masuk, dan yang masuklah yang dia anggap orang yang nyaman diterimanya. Kemudian Carl membagi 2 kelompok manusia lagi dari cara manusia itu berpikir. Diletakkan dalam diagram di sisi atas adalah orang intuitif, yang di sisi diagram bawah adalah orang sensori. Sederhananya,
Intuitive thinking itu pengayal, pemimpi, orang langit, kreatif. Orang sensori adalah orang bumi, perlu data, perlu sensor. Indra perasanya perlu disentuh dulu, perlu statistik, perlu angka. Informasi masuk, baru jalan pikirannya bekerja. Tanpa itu orang sensori diam. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan mulai terbayang diagram 4 tipe berbeda dari setiap orang. Karakter ini terjadi karena jalan hidup manusia atas perjumpaan-perjumpaan, peristiwa-peristiwa, masalah demi masalah. Perjalanan demi perjalanan membentuk 4 pola tersebut. Lalu ada cross-nya, ada persilangan. Karena tidak melulu manusia itu adalah satu karakter utamanya. Ada cross persilangannya. Misalnya dia ekstrovert dan sensori. Dia introvert dan sensori. Juga ada orang ekstrovert dengan intuitif. Atau introvert dengan intuitif. Dengan demikian ada 8 karakter yang kami sebut dengan Sio Kaya Well Profile Anda. Dan Anda pasti salah satu di antara 8 karakter itu. Nah, inilah yang menjadi kunci kaya atau kemakmuran. Kalau Anda seorang introvert, misalnya ditawari jadi agen asuransi, bermain MLM, menjadi broker properti, kami jamin 100% sulit Anda untuk sukses. Kalau Anda seorang introvert intuitif, Anda natural sekali dengan dunia maya, internet, e-commerce, apps, dan membangun sistem. Tapi ingat, Anda tidak natural melakukan deal bisnis. Itu weakness Anda. Opposite karakternya. Mulai paham sejauh ini? Pentingkah kira-kira kita mengenal kekuatan dan kelemahan kita ini? Pentingkah untuk tahu kekuatan mitra kita, pasangan kita, atau lebih jauh lagi, partner kita harus seperti apa karakternya untuk melengkapi sukses kita ke depan? Conscious competence, kesadaran berkemampuan. Kita sekarang membicarakan hal yang sederhana dulu. Masalah berpikir benar, kok bisa jadi kaya raya? Berpikir dan bertindak seperti apa? Menjawab pertanyaan seperti ini memang harus rinci menjelaskannya. Juga harus memberi contoh dan pengalaman. Contoh saja membuat mengerti tapi tak merubah apapun. Hanya conscious saja, tetapi tetap incompetence, tetap tidak berkemampuan. Maju setahap, benar. Dari unconscious menjadi conscious. Dari belum sadar menjadi sadar. Tapi nggak ada bedanya karena keduanya tetap incompetence. Kita masih belum berkemampuan. Menjadi conscious dan competence itu poin diskusi kali ini. Menjadi kompeten berkemampuan untuk makmur. Tugas pertama adalah prosperity conscious atau software kaya. Jika ingin dipasangkan sistemnya, maka permasalahan atau keadaan tersebut diubah bentuk objeknya terlebih dahulu. Kita harus mampu membuat isi kepala semua orang dipasang objek tersebut. Ini lebih dari visual. Oke, agak sulit menerima informasi ini, saya coba katakan dalam bentuk lain dengan contoh. Seorang perokok, teman kita, ingin berhenti merokok. Dia sudah coba berbagai cara, tetap saja. Kalau dia lagi stres, lagi cari ide, habis makan, selalu harus merokok. Maka, saya sebagai orang yang diminta untuk menghilangkan kebiasaan merokok tersebut, harus melakukan yang namanya mengubah objek. Sekarang, objek dalam pikirannya adalah merokok itu menyenangkan, merokok itu nikmat rasanya, dan lain sebagainya. Maka saya mengubahnya dengan memberi objek baru. Saya duduk di depannya, saya bawa 2 slov rokok favoritnya, 24 bungkus rokok. Saya duduk bersamanya, dan setiap batang rokoknya habis, saya akan nyalakan lagi rokok berikutnya dan dimasukkan ke mulutnya. Dia mulai menghisap lagi. Ketika memasuki 3 bungkus, dada dia mulai sesak. Dan apa yang dilakukan oleh kita? Paksa terus dia menghisap rokok selanjutnya. Sampai 6 jam, sampai 1 slov habis tanpa jeda. Dia akan menangis, pedih, sakit, dada sesak, sebel, segala macam rasa jelek, negatif masuk bercampur baur. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita tidak peduli terhadap pendapatnya. Dia mau nangis kek, kita tidak peduli. Kita terus sadis, kita harus sontoloyo, kita harus kejam. Sampai dia benar-benar tidak bisa bernapas. Entah dibungkus keberapa. Di saat itu berhenti proses ubah objeknya. Di sini teman kita tadi sudah punya objek baru. Merokok itu nggak enak, bikin sesak, bikin sakit, bikin trauma. Dan dia pun berhenti merokok. Pasti, disinilah seninya. Kepakaran seorang mentor, di sini pertaruhannya. Kalau dia balik merokok, itu mentor abal-abal. Kalau sama kita, garansi dia tidak balik. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk itu. Keterampilan merubah sesuatu menjadi objek baru tersebut tekniknya dikenal dengan nama
Progressive Object Experience Technique. Sehubungan dengan kemakmuran, kalau ada yang ingin memasangnya dalam pikiran bawah sadar dengan cepat, kita akan lakukan di MMBC. Namun, dengan video ini, saya juga garansi Anda pun bisa prosperity conscious itu terpasang